Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Tauhidur Rahman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan kajian di sore hari ini bertepatan dengan hari Ahad, puasa ke-6 Ramadan ya. Ke-6 Ramadan 1442 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 18 April 2021. Insyaallah taala kita akan membaca satu bab atau satu kitab dari kitab Bulughul Maram, pembahasan Kitabuz Zakat. Ini dulu sudah kita lewati kajian Bulughul Maram ini sebelum Ramadan sepekan sekali, Ahad malam Senin. Maka insyaallah taala mungkin di bulan Ramadan ini sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita ingin mengkaji pada permasalahan zakat. Kalau zakat ini sudah selesai, kemarin permasalahan jenazah sudah ya kita anggap selesai, kelar. Berarti kan sudah banyak meringankan bab dalam kitab Bulughul Maram. Kitabul Jum'ah juga kita sudah selesai. Jadi kalaupun seandainya ba'dal Id kita balik lagi ke Bulughul Maram, mungkin kita melanjutkan masalah sholatul marid wal musafir dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada Kitabuz Zakat. Kitabuz Zakat. Az-zakat, az-zakatu atau zakat secara bahasa itu maknanya an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah, itu namanya zakat. Sesuatu yang berkembang atau bertambah. Zaka yazku itu bertambah atau berkembang secara bahasa. Adapun secara syar'i, zakat secara syar'i ini ibarah, definisi para ulama banyak makna. Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dengan makna az-zakah syar'an, secara syar'i, hiya ismun li akhdhi syai'in makhsus. Zakat itu adalah suatu nama untuk mengambil sesuatu yang khusus. Min malin makhsus, dari harta yang khusus. Zakat secara bahasa tadi berkembang. Oh, ada di sini. Aduh. Secara bahasa berkembang. Zakat secara bahasa berkembang atau bertambah. Adapun secara istilah, mereka para ulama menyebutkan secara syar'i, definisi zakat secara syar'i, ismun li akhdhi syai'in makhsus, nama untuk mengambil sesuatu yang khusus.
nama untuk mengambil sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus, min malin makhsus, dari harta yang khusus. Ya, dari harta yang khusus. Ala ausofin makhsusoh, dengan sifat yang khusus. Kemudian li ta'ifatin makhsusoh, untuk kelompok yang khusus. Itu yang namanya zakat. Zakat itu nama untuk mengambil sesuatu yang khusus. Maknanya sesuatu yang khusus ini sesuatu yang telah ditentukan syariat. Tidak setiap barang boleh diambil. Makanya disebutkan dari harta yang dikhususkan. Untuk hewan yang kena zakat cuma onta, sapi, bakor, kambing. Tidak masuk ayam. Tidak ada zakat ayam. Untuk harta juga sama. Maksus. Mal misalkan seperti emas, perak, masuk padanya duit. Bagaimana kalau batu cincin? Dia punya batu cincin giok, atau batu cincin apa yang paling mahal? Zamrud. Apa tak? Merah delima. Punya sekarung merah delima, juga tidak kena zakat. Punya berlian, tidak punya kena zakat. Apalagi misalkan hasil panen, itu pun hasil panen pendapat yang rajih adalah yang ditentukan berdasarkan dalil. Ya. Kalaupun mau dikiaskan dengan biji-bijian, mereka menyebutkan. Punya misalkan pohon kates, banyak, seluas kates tadi luasnya. Sematang borang itu kates juga loh. Kena zakat? Enggak. Dan diserahkan kepada kelompok yang khusus, kaum yang khusus, tidak sembarangan menyerahkan. Disebutkan dalam Al-Quran ada 8 golongan. Masuk kita ke hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram. Sebagaimana kebiasaan kita kajian di sini, ya, untuk yang baru-baru mungkin di sini itu ana cuman bacakan teks Arab, kita ada mutarjim, ada penterjemah itu Pak Asyari, itu tadi kan. Jadi kan mirip-mirip Cak. Kalau syekh kan ada, antum pernah lihat daurah-daurah masyayikh itu kan, di video itu kan, ada yang syekhnya ngomong bahasa Arab, ada penterjemah kan, ustadz penterjemah. Ini penterjemah Pak Asyari, itu tadi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Fadzakarul hadis wa fihi anna Allah qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fi fuqaraihim, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Silakan Pak Sari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman. Lalu beliau Ibnu Abbas menyebutkan hadis tersebut dan di dalamnya tercantum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Muttafaq alaih, dan lafaznya adalah milik Al-Bukhari. Di hadis ini kisah Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ketika itu diutus ke Son'a. Di hadis yang panjang ya, sudah lewat di Kitab Tauhid ya, di awal-awal Kitab Tauhid, masalah dakwah. Rasul mengatakan, fa innaka sata'ti qauman min ahlil kitab
falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kata Rasul, sesungguhnya Allah SWT hendaklah pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ucapkan, ajak untuk sholat. Kalau mereka mentaati engkau dalam perkara sholat, maka sampaikan kepada mereka kalau Allah mewajibkan mereka sedekah, yaitu zakat, sedekah yang wajib. Di sini disebutkan annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan. Allah mewajibkan bagi mereka sedekah. Sedekah itu ada 2 macam. Ada shadaqatun wajibah, ada shadaqatun mustahabbah atau shadaqatut tatawwu. Ya. Shadaqatun wajibah ada 2 atau berbagai macam ya. Di antaranya zakat mal, kemudian zakat fitri, dan masuk padanya nafaqah al-wajibah lil walidain waz zaujat, dan juga lil abna. Itu sedekah yang wajib. Sama, itu juga disebut sedekah ya. Walaupun nafkah kepada anak istri kita tadi juga sedekah. Di sini disebutkan dalam hadis ini, sedekah itu, zakat itu tadi diambil dari orang-orang kaya. Berarti zakat tersebut diambil dari orang kaya, orang tertentu. Tidak setiap orang mengeluarkan zakat, tapi ada person-person, kelompok tertentu saja. Kemudian dikembalikan, dibayarkan kepada fuqara. Di sini bahasanya kalau konteks hadis, tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka sendiri. Sebelum kita melanjutkan permasalahan yang disebutkan para ulama berkaitan dengan hadis ini dari buku yang kita miliki, yaitu Fathul Alam, lafaz hadis ini terdapat beberapa faedah. Pertama tadi, sedekah itu ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah sunnah seperti ngasih buka makan ini tadi ya, atau infak-infak biasa untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, dan yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan zakat itu diambil dari suatu kaum di negeri tadi, kemudian dikembalikan ke masyarakat kampung tadi. Di sini juga diambil faedah oleh para ulama yang namanya yang afdol dalam masalah zakat, dan itu yang lebih tepat, diambil dari wilayah kampung tadi kemudian dibalikkan di situ. Apakah boleh nakluz zakat, dikeluarkan zakat tadi dipindah ke negeri yang lain? Jawabannya diperbolehkan kalau di sana sudah tertutupi, tidak butuh. Ini yang lebih tepat. Misalkan masjid ini ya, kita ngumpulkan zakat, ngambil di sini wilayah Kalidoni ini tadi, di bawah naungan komandan kita Pak RT Pak Falawi. Mana beliau? Belum datang ya. Yang afdol dibalikkan ke RT 45 nih Pak 45, diambil zakat fitri dari 45, balikkan ke 45. Dakati lagi 45 ini tadi, baru dikeluarkan RT sebelah atau wilayah sekitar sinilah, RW sini atau mungkin Kalidoni sekitar sini. Jadi diserahkan dulu ke wilayah tadi. Kalau memang seandainya dikira-kira caknya misalkan contoh zakat itu diambil zakat fitri di perumahan Grand City. Caknya Grand City itu untuk sekelas zakat fitri ya paling mungkin tukang sampahnya atau mungkin yang tukang-tukang istilahnya pembantu-pembantu rumah di situ ya. Adapun masyarakat di situ kan mungkin sudah bukan terhitung miskin kan. Dari situ dikeluarkan zakat tadi boleh dipindah ke sekitar masyarakat sana. Misalkan yang Talang Kelapo tuh, atau mungkin yang KM12 dan yang lainnya tadi. Ini faedah yang diambil oleh para ulama dari hadis ini tadi. Jadi zakat tadi hukum asal diambil dari kampung tadi, dibalikkan di situ. Itu hukum asal. Diperbolehkan untuk dipindah kalau ada kemaslahatan. Kemudian yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan hukum zakat. Hukum zakat ini hukumnya wajib, fardu kifayah. Fardu ain. Untuk zakat fardu ain berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan juga ijma' yang dinukilkan oleh para ulama. Sudah kesepakatan para ulama.
Yang dibahas oleh para ulama, apa hukum orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit, bukan karena dia mengingkari kewajiban zakat. Dikatakan bayar zakat, tahu aku wajib, katanya. Bawakan dalil pula dia. Iya wajib, zakat itu memang wajib. Bawakan dalil dia. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ternyata pernah mondok dulunya. Cuman futur wajib zakat itu. Bayarlah kata pengurus masjid mungkin kan. Bayarlah zakat, atau ada pihak yang menagih zakat. Dia mengatakan, dah galak aku. Jadi karena pelit, terlalu sayang sama hartanya tadi. Yang seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan orang yang mengingkari, orang yang tidak mau bayar zakat dikarenakan pelit itu dihukumi fasik. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Sebagian lagi mengatakan kafir. Mereka yang menyatakan kafir berdalil dengan hadis atau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Kalau mereka kaum musyrikin tadi bertaubat, kemudian mendirikan salat, kemudian bayar zakat, lepaskan mereka. Maknanya kalau tidak taubat, tidak masuk Islam, tidak mau menegakkan salat, tidak juga mau bayar zakat, maka jangan dilepaskan mereka. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berijtihad, siapa yang tidak mau bayar zakat pada masa itu, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ringkasnya, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun mayoritas para ulama mereka mengatakan orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit hukumnya fasik, bukan kafir, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, itu lumayan panjang ya. Sudah, bentar. Kita ada poin-poin yang dilanjutkan, bentar, Pak. Kemudian berkaitan dengan zakat. Yang kita bahas ini dulu belum masuk zakat fitri. Kita masih bahas zakat mal. Apakah zakat mal itu wajib bagi anak kecil dan juga orang yang gila? Kita tidak bahas zakat fitri ya. Untuk zakat fitri wajib. Ya. Karena walaupun anak kecil dia, walaupun sobi itu wajib. Ditanggung siapa? Orang yang menanggungnya. Pembahasan zakat mal. Dan memungkinkan anak kecil itu punya harta. Misalnya, itu anaknya si Abu Zidan itu. Si Zidan itu dikasih sama kakeknya duit. Duit. Pas dibuka tas itu tadi dilempari kakeknya. Ya kan? Pas dibuka 500 juta. Disimpan sama dia. Kan wajib zakat itu tadi kan? Kalau dikiaskan duit itu ya, nanti kita bahas, duit itu yang lebih kuat, pendapat yang lebih selamat itu dibalikkan ke perak, bukan ke emas. Caknya banyak yang kena di sini. Itu tadi. Kalau dibalikkan ke perak itu lebih cepat keluar zakat, dan itu pendapat yang lebih kuat, insya Allah nanti akan kita bahas. Dalam hal ini, pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan itu pendapatnya jumhur, bahwasannya harta yang dimiliki oleh anak kecil juga wajib kena zakat. Juga harta yang dimiliki oleh orang yang gila juga wajib kena zakat. Kenapa? Dikarenakan zakatul mal yang dibebankan tadi adalah pada harta, bukan pada person. Hikmah zakat ini tadi untuk satu, membersihkan harta. Yang kedua, untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Dikarenakan yang dibutuhkan tadi adalah hartanya, bukan orangnya. Apalagi kewajiban zakat tersebut boleh dilakukan oleh waliul amr. Dalam artian, waliul amr boleh mengambilnya dengan qahron, dengan cara dipaksa. Dan itu hak waliul amr. Sehingga zakat ini tadi tidak dipersyaratkan padanya al-aql, berakal, untuk berkaitan dengan zakat harta.
Rasul alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan dalam hadis tadi, Rasul cuma menyebutkan zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Rasul tidak menyebutkan rincian. Oh, dia kaya kalau berakal. Tidak dirinci. Rasul cuma semata-mata menyebutkan dalam hadis yang kita baca ini tadi, diambil dari orang kaya. Kaedahnya disebut oleh para ulama, tatkala Rasul meninggalkan sesuatu yang rinci, tidak memperinci masalah tersebut dalam tempat yang diletakkan padanya umum, maka berlaku umum. Sehingga yang namanya, kata jumhur ulama, yang namanya harta itu pendapat jumhur ya, dan itu yang rajih, yang lebih kuat. Mayoritas para ulama mengatakan yang namanya zakatul mal itu hakul mal, laisat lahu ta'alluq ya bitaklif. Yang namanya zakat itu adalah haknya harta, tidak ada hubungan dengan taklif. Difahami? Buktinya zakat fitri, anak kecil wajib puasa? Tidak wajib. Tahu-tahu bayar zakat. Yang punya anak kecil wajib kan anaknya bayar zakat kan? Berarti yang diinginkan apa? Adalah harta yang dikeluarkan, bukan berkaitan dengan personnya tadi. Jadi kalaupun ada orang gilo atau agak kurang-kurangan, kalau puasa Ramadan tadi kan kalau kurang-kurangan kemarin kan yang maktuh itu kan tidak wajib puasa kan? Dia agak miring-miring sedikit. Tapi anak om berduit, warisan bapaknya banyak dah. Itu duitnya miliaran, tapi agak miring-miring dia tadi. Ya. Autis kan tidak wajib puasa kan dah? Ya kan? Anak-anak autis yang idiot kan? Bapaknya qadarullah misalkan korban apa dia? Korban pesawat jatuh. Ya, dia diasuh udah rijal. Misalkan, ini misal beda. Antum asuh ini tadi, Wong Kalidoni dekat antum itu misalkan. Dia punya duit di bank, tabungan punya bapaknya tadi. Kan dia warisnya anak tunggal pula. Bapaknya tidak punya saudara. 1 M. Wajib antum keluarkan, suruh keluar zakat. Ya? Nah, itu tadi. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Oh, panjang ini. Baca hadisnya lebih panjang. Ya, sudah sambil nunggu ya, nyiapkan itu sebentar. Kita lanjutkan, ada poin-poin yang mungkin perlu di permasalahannya. Bagaimana kalau seandainya harta yang pengen dizakatkan ini tadi, udah Rizal ini udah ngeluarkan duit, nak pengen berzakat beliau, insyaallah zakat mal. Totalnya duit ini tadi 1 juta. Duit ini dititipkan sama Kiki ya. Ki, ini duit tolong kasihkan si fulan. Si Kiki kebegalan tengah jalan. Duit tadi hilang, naudzubillah misalkan. Permasalahan, apakah antum bayar lagi dah? Ataukah sudah gugur kewajiban? Pahala antum dapatkan jelas ya, itu tadi niat yang baik ya. Apakah gugur kewajiban? Dalam hal ini tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam, pendapat yang rajih ya dalam hal ini tadi tetap antum mengeluarkan ya, la tasqut dalam hal ini tadi. Kenapa? Dikarenakan zakat ini tadi hakul mal, dan itu ketika antum mengeluarkan tadi kan enggak buat antum kan banyak tadi duitnya. Berbeda dengan zakatul fitri, antum cuman adanya itu tadi, mungkin ada cuman cukup itu kan, cuman 2 kilo ya, nak bayar zakat fitri kan kelebihan dari makan malam Id dan pagi Id itu antum wajib dijingok, ada sekilo ini cukup lah untuk malam ini sama pagi besok, antum wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah, kecopetan beras 2,5 kilo tadi, antum tidak wajib lagi karena yang stok yang ada habis. Kalau ini tadi
Antum cuma 1 juta kan tadi kan, kalau 1 juta 2,5% itu berapa asetnya? Bukan, enggak, bukan Pak. Zakat yang dikeluarkan 1 juta. Berarti kan duit yang dipegang udah Rizal 55 juta, 55 juta, 1 juta keluarkan lagi. Ini kan dikeluarkan lagi. Itu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ya, Hamad Ibnu Abi Sulaiman, Al-Imam Az-Zuhri, dan itu mazhab Anbali. Ya, bahwasanya tidak gugur. Kenapa? Dikarenakan zakat ini adalah hakul mal. Ya, difahami? Dan juga ada pun di zaman sekarang yang berfatwa seperti itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, Lajnah Ad-Daimah juga menyebutkan seperti itu. Namun ini gugur deh kalau masih di tangan antum atau di wakil antum. Tadi Kiki. Adapun kalau seandainya harta zakat ini tadi yang antum sampaikan tadi sudah hilang ketika dibawa yang ngambil, dikasihkan ke siapa tadi? Udah Rizal. Anggaplah yang berhak ngambilnya Herman. Mana Herman? Udah datang. Herman, dah dikasihkan Herman. Naman. Tahu-tahu Herman kecopetan tengah jalan. Atau Kak Safrano nih kecopetan. Nah, Pran, ambillah. Zakat Anas 1 juta. Tahu-tahu balik lagi dia dari Rizal. Ngapo? Kecopetan di duit 1 juta tadi. Ya, itu tadi. Nggak wajib lagi antum ngasih. Ya, kalau antum kesian ya kasih banyak 100.000, 200.000 untuk beli bukuan. Nggak wajib lagi. Kenapa? Karena sudah pindah tangan. Kesalahan pada dia. Difahami? Tapi kalau antum nggak ngasih lagi, tidak masalah lagi. Boleh. Sedekah biasa, bukan lagi zakat. Intinya zakat kewajiban antum sudah gugur. Kemudian juga permasalahan seseorang yang hartanya sudah mencapai nisab. Ini dah permasalahan harta sudah mencapai nisab. Contoh, Uda Rizal ini punya harta sudah mencapai nisab itu sejak 2017 kemarin. Cuma beliau ini tidak bayar zakat mal karena belum dapat ilmunya. 2021 ini barulah melok pengajian, ternyata zakat itu wajib. Berarti tidak bayar zakat mal tadi kapan? 2017, 18, 19, 20, 4 tahun. Bagaimana dalam masalah zakat ini tadi? Mereka para ulama menyebutkan wajib antum mengeluarkan seluruhnya tadi. Antum total 4 tahun kemarin plus 2021. Kalau antum ada dana tadi, selama antum udah megang duit 100 juta, 55 juta misalnya, 50 juta ini antum sudah sejak 2017. Duit tadi bertambah terus. Antum total. Ya, total semua. Jadi kalau misalkan totalnya ada 100 juta, berarti ya 2,5%. Ambil 100 juta, 2,5%, satu. Ambil lagi 2,5%, terus antum hitung terakhir. Difahami? Tadi. Kemudian apabila ada seseorang yang dia sudah wajib bayar zakat, belum sempat bayar zakat, udah mati duluan. Contoh dah, mertua masih hidup udah meninggal ya. Mertua udah Rizal udah meninggal. Anggaplah masih hidup Beliau ini masih hidup, udah wajib bayar zakat. Hartanya sudah setahun, 1 haul, dan juga sampai nisab. Belum sempat bayar, udah mati duluan. Harta masih. Dalam kasus seperti ini, jangan dulu dibagi. Keluarkan zakat. Karena ketika dia masih hidup, dan harta ini tadi sudah mencapai nisab dan haul, dikeluarkan dulu zakat, sisa tadi itulah harta warisan. Difahami? Kalau ada kasus yang seperti ini tadi. Kemudian juga dibahas oleh para ulama kewajiban mengeluarkan zakat tersebut, apakah alal faur atau alal tarahi. Boleh
jawazut tarohi atau alal faur. Maknanya ketika sampai 1 haul dan nisabnya, pertama hitung nisab, kemudian hitung haul. Ketika sampai 1 tahun, apakah langsung dikeluarkan? Terhitung misalkan punya duit 50 juta. Mulai start 1 Ramadan. Ketika masuk 1 Ramadan tahun depan, apakah langsung dikeluarkan atau boleh kaget lah nunggu dekat lebaran baik? Difahami? Atau kaget lah nunggu setelah lebaran, atau ditunda kaget lah nunggu sekalian nak mudik kampung, ngasih keluarga di kampung. Si anu mano itu siapa? Si Abu Zidan ini mano? Abu Zidan nanti nih. Ada kampung enggak antum? Kati, Padang, Minang juga Minang. Nah, balik ke Minang. Abu Zidan balik ke Minang. Ngasih kakek, nenek apa segala macamnya di Minang tadi misalkan nak mudik. Nah, statusnya tadi sebenarnya status haulnya antum sudah sampai haul, tapi masalahnya antum nak mudik lebaran. Ini harta tidak antum keluarkan, masih antum tahan selama sebulan. Kaget lah. Nunggu mudik. Apakah diperbolehkan dalam hal ini tadi? Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan, di sini ada khilaf ya. Anda bacakan kalamnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan, "Dzakarna anna madhhabana annaha idza wajabatiz zakat wa tamakkana min ikhrajiha wajabal ikhraj 'alal faur." Kata Al-Imam An-Nawawi, mazhab kami, mazhab Syafi'iyah, apabila zakat tersebut sudah wajib untuk dikeluarkan dan memungkinkan untuk dikeluarkan, cepat nyairkannya, maka wajib dikeluarkan secara langsung. Fa in akhraha asimah, kalau ditunda dosa. Wa bihi qala Malik wa Ahmad wa jumhurul ulama. Itu pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhur ulama, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dinukilkan oleh sebagian para ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah menyatakan bolehnya tarohi, ditunda dalam hal ini tadi. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala juga menyebutkan bahwasanya zakat tersebut adalah kondisinya sangat dibutuhkan oleh fuqara, maka cepat-cepat dikeluarkan jauh lebih baik. Ya. Masalah ini ada khilaf di kalangan jumhur. Sebagian para ulama menyatakan boleh tarohi, maka yang lebih afdal dikeluarkan lebih cepat, itu lebih bagus. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, amma idza kanat alaihi madarra fi ta'jilil ikhraj. Ya. Adapun kalau seandainya ada madarrat kalau cepat dikeluarkan, ya. Beliau menyebutkan falahu ta'khiruha, boleh ditunda. Boleh ditunda kalau ada kemaslahatan. Namun hukum asal yang afdal alat tarohi, langsung dikeluarkan kalau sudah sampai waktunya tadi. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan para jamaah, jangan nak nunggu lebaran. Kalau seandainya dana tadi, harta tadi sudah mulai terkumpul misalkan akhir tahun Desember sudah hitung Desember. Ketika Desember keluarkan. Jangan nak nunggu Ramadan. Sebab kalau dia yang diperbolehkan dipercepat. Kalau dipercepat tidak masalah. Misalkan dana tadi nyampai Desember tadi sudah terhitung 100 juta misalkan. Ada duit 100 juta Desember tadi. Berarti kan sudah masuk nisab kan? 100 juta ini terus. Desember, Januari, Februari, Ramadan ini pengen dikeluarkan sama dia, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Itu mempercepat. Para ulama mengatakan mempercepat pengeluaran belum sampai 1 tahun itu diperbolehkan, namun bukan sesuatu yang wajib. Difahami? Kapan wajibnya? Desember kaget. Namun kalau dipercepat tidak masalah. Apakah sudah mewakili? Sudah mewakili. Nah, kaget mungkin nak dihitung sama dia tahun depan mulai Ramadan terus ketemunya, itu tidak masalah. Difahami? Wallahu ta'ala. Sudah jam 6, kita cukupkan kajian kita sampai di sini ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan kalau ada waktu lagi ya. Subhanallah.